Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menampilkan hasil dari proyek yang saya buat mengenai aplikasi menghitung hari. Di mana fungsi dari aplikasi ini ketika kita run pemrograman Java ini, maka kita akan dapat mengetahui berapa sih jumlah hari per bulannya. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja lihat hasil dari proyek yang saya buat. Langsung kita run aja ya. Baiklah, di sini kita akan merun, tapi sebelumnya sebaiknya saya jelasin dulu coding-coding dalam pembuatan project ini. Yaitu yang pertama, kita harus bikin dulu form, di mana di sini saya menggunakan label 5 label. Yang pertama label login aplikasi, terus label username, password, 3 label. Lalu di sini juga saya menggunakan text field 1 dan 2, lalu menggunakan JBottom. Yang pertama untuk login dan kedua untuk exit. Jadi setelah kita mengubah nama-namanya seperti tadi, ini login, saya ubah menjadi login, terus menjadi username, password, login, dan exit. Di sini saya kosongkan. Lalu saya beri variabel nama pada tiap-tiap swing control ini, yang mana di sini untuk pemberian namanya kita bisa change variable name. Di situ kita kasih namanya, cuma di username saya nggak kasih nama karena nggak terlalu penting. Jadi saya kasih variabel nama itu di kolom username di bagian text fieldnya. Lalu setelah itu kita langsung aja ke event ya. Kita beri event di tombol login dengan klik kanan, lalu event, action, dan action performance. Di situ kita akan muncul ke bagian dimana kita harus memberi aksi kepada bottomnya login ya. Setelah itu di situ kita ketikkan ini. Di sini kita menggunakan perintah if. Jadi apabila dia memasukkan admin, input password admin, username-nya admin, dan dia memasukkan passwordnya admin, maka apabila benar yang dia masukkan, maka hasilnya akan sukses. Lalu jika tidak, maka loginnya akan gagal dan outputnya nanti akan tertulis gagal. Ya, setelah itu kita bisa nanti mungkin sekalian aja ya untuk waktu kita run. Langsung aja kita ke coding yang lainnya, yaitu mengenai ke form lainnya, ke form menu ya. Yang pada menu pertama saya ambil itu dari swing menu. Di swing menu itu ada banyak pilihan. Di sini saya menggunakan menu bar item, dan setelah itu kita dapat menambah ini J menu item dengan cara mengklik file menu, lalu add form plate, lalu kita tambahkan menu item dan akan hasilnya seperti ini. Di sini saya pada file saya menggunakan 2 J menu item, dan pada help saya menggunakan 1 karena untuk tombol keluar pada halaman ini. Setelah itu, setelah desainnya telah dirancang waktu bagian menu, kita langsung ke bagian form login kembali. Di situ kita berikan variabel ini. Kita membuat untuk memanggil form menu. Jadi ketika loginnya sukses, dia akan lanjut ke form menu. Ketampilan ini. Jadi waktu kita klik yang tadi waktu di desainnya, misalnya kita klik login, dia akan muncul ke form menu ini. Jadi harus kita
kasih action lagi di sini ya, event menu M ini untuk memanggil form menu, bukan form ya, untuk memanggil frame menu. Lalu setelah itu untuk mempercantik tampilan, mungkin nanti dia outputnya akan ke sebelah kiri. Jadi untuk mempercantik tampilannya kita bisa menggunakan pada konstruktornya. Di sini saya berikan sintak untuk mempercantik tampilan untuk hasil outputnya ke layar tengah. Lalu setelah itu saya juga menambahkan sintak untuk memperindah tampilan ini di tampilan frame menu ya. Di situ saya kasih shortcut untuk membuat full screen. Jadi membuat full screen untuk membuat full screen frame-nya. Jadi di saat kita tampilkan, di saat login kita akan muncul ke menu. Di saat login berhasil maka kita akan masuk ke menu, dan ketika menu ditampilkan, tampilan menu ini ditampilkan, maka yang akan munculnya itu full screen. Setelah itu di sini saya memberikan event juga pada tombol exit. Klik aja di sini ya, di exit, lalu klik kanan, tunggu mas, klik kanan, terus kita beri event. Di situ kita kasih coding untuk keluar dari aplikasi. Terus di sini kita lanjut dengan frame hitung. Jadi di sini pada frame hitung kita buat desain juga. Saya buat desain seperti ini. Seperti biasa saya menggunakan label JText Fill. Saya menggunakan JText Fill, label, dan ada sedikit bottom, dan ada sedikit perbedaan mungkin praktik sebelumnya saya menggunakan di sini menggunakan JText Fill, tapi di sini saya menggunakan ini ya, combo box. Jadi ketika kita klik akan muncul menu-menunya sendiri. Setelah kita buat desainnya, di sini saya berikan event pada tombol hitung yang pertama. Karena apa? Karena disinilah proses yang nanti akan terjadi ketika kita ingin melihat hasil dari hari pada tahun dan pada bulan yang kita tentukan, gitu ya. Setelah itu kita beri action seperti ini. Mungkin selewat aja, terlalu panjang penjelasannya. Di sini kita menggunakan juga perintah if, karena di sini kita menentukan ada hari yang emang keluarnya berbeda. Seperti di sini saya menggunakan ini perintah jumlah hari 29 hari atau 28 hari. Ini tuh untuk menentukan di mana hari bulan. Jadi bulan Februari itu, di sini bulan Februari itu kadang ada muncul 29 dan 28. Setelah itu saya menggunakan yang lainnya April, Juni, September, dan November itu dengan jumlah hari 30. Jadi seandainya kita klik-klik ini akan munculnya 30. Selain dari bulan-bulan ini maka akan munculnya 31 hari. Setelah itu kita ketikkan juga ini sintak untuk outputnya DJ hasil. Saya akan memberi sebelumnya saya memberi variabel di sini. Untuk di hasil ini kan ada text field. Di label ini saya berikan nama hasil. Jadi saya ketikkan sintak set text, lalu saya tuliskan ini get text item untuk menampilkan bulannya, lalu tahun, lalu jumlah hari, maka nanti akan muncul di outputnya di JText file ini ya. Setelah itu mungkin gak lama-lama ya, kita langsung ke
bottom hapus. Di sini saya juga beri sintak. Nih bottom hapus saya beri sintak untuk menghapusnya. Terus pada bottom simpan saya juga memberi sintak untuk menyimpannya dengan menggunakan buffer write ya. Di sini kalau gagal menyimpan dia akan menampilkan ini tampilan ini. Setelah bottom simpan nanti akan tersimpan. Nanti kita lihat sekalian aja ya, waktu kita run sekalian itu kita bakal terlihat. Lalu di situ ada saya tambahkan lagi sedikit di bagian event waktu kita klik menu item. Jadi waktu kita klik menu item di sini, item aplikasi hitung, maka dia harus muncul ke hitung hari. Hitung hari. Jadi ketika kita harus memberi event di sini untuk melanjutkan ke frame hitung hari. Jadi nanti kita setelah pada desain ini, ketika kita klik ini, maka akan muncul ke tampilan ini. Oke, mungkin udah untuk penjelasan singkat tentang codingnya. Kita langsung ajaran. Kita runnya di bagian login ya, biar lebih jelas. Baiklah, di sini kita isi username-nya yang tadi telah kita buat, admin. Admin. Dengan passwordnya admin. Lalu kita login. Nah, Anda sukses. Jika kita tidak, ini kita sukses ya. Langsung kita ke Gframe apa yang tadi yang kedua tuh Gframe menu ya. Nah, di sini full screen karena tadi kita membuat perintah full screen. Dan ketika klik aplikasi hitung hari di sini akan muncul frame hitung hari. Di sini kita tinggal inputkan tahun, misalnya tahun 2020 pada bulan Februari. Dan kita hitung, maka akan muncul jumlah hari pada bulan Februari tahun 2020 adalah 29 hari. Setelah itu tombol hapus maka akan terhapus. Kalau jika kita menyimpan maka dia akan berhasil tersimpan. Nanti kalau tidak berhasil tersimpan dia akan memunculkan output tampilan yang tadi dibilang tidak dapat disimpan. Terus kalau kita mau keluar, seperti itu jalannya project yang saya buat ini. Apabila kita mau lihat hasil simpannya, kita bisa buka di file folder dan itu akan tersimpan ke file dokumen kalau nggak salah di NetBeans. Java Design, karena saya tulis Java Design, di situ ada aplikasi hari ya. Jumlah hari pada bulan Februari tahun 2020 ada 29 hari. Ini hasil dari file hasil dari project yang kita run tadi dan kita save ya. Dari hasil project yang telah kita run tadi, mungkin cukup sekian video kali ini dan akan kita lanjut dengan video-video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.